Halo Sobat Untidar, bertemu lagi dengan saya Faisal Yudi Anugrah di podcast Sarang Untidar. Nah, saya ini akan menemani Sobat Untidar beberapa menit ke depan dengan Bapak Hadi Susilo. Kita akan bernostalgia mengenai perkuliahan di universitas ini. Bapak Hadi Susilo ini selaku ketua dari Ganidar atau Ikatan Alumni Universitas Tidar. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Bisa Alhamdulillah. bertemu lagi dengan teman-teman di sini. Alhamdulillah. Bisa disapa Sobat Untidar yang ada di rumah Pak, sekalian untuk memperkenalkan diri. Halo sahabat Untidar, kepada Sivitas Akademika, pada teman-teman alumni, saya sampaikan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan dengan harapan selalu sehat walafiat. Ya Bapak, ini kesibukannya sekarang apa ini Pak? Salah satu kesibukan yang kita lakukan adalah saya akan punya usaha. Ya. Jadi saya masih melakukan usaha setelah saya resign dulu tahun 2000 yang lalu. Saya membuka usaha sendiri. Kemudian setelah itu saya melakukan kegiatan-kegiatan lain. Saya pernah menjadi ketua Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia. Kemudian saya juga pernah menjadi ketua Komando Sub C Resimen Mahasiswa Indonesia. Kemudian saya juga sekarang menjabat ketua Paguyuban Banyumasan yang ada di Eks-Kasdian Kedu, artinya di Magelang Raya. Kemudian kebetulan saya juga terpilih menjadi ketua Ganidar Universitas Tidar Magelang ya tahun 2022. Oh, dari 2022 ya Pak? Iya, mulai 2023. Wah, banyak sekali nih pengalaman dari Bapak. Nah, tadi kan kesibukannya memulai usaha ya Pak. Boleh diceritakan nih Pak, usahanya seperti apa gitu? Iya. Usaha saya dulu, saya mempunyai usaha ada alat peraga kesehatan, alat peraga pendidikan. Saya buat sendiri-sendiri badan usahanya. Saya punya 3 badan usaha. Kemudian ada juga jasa. Kemudian ada juga mengerjakan beberapa konstruksi dan lain sebagainya. Ya, seperti layaknya orang usaha seperti itu. Jadi berjalan sudah cukup lama dari 2021. Bapak ini kan menjabat menjadi ketua Ganidar sejak tahun 2023. 2023. Iya. Sekiranya ini Pak, tupoksi atau tanggung jawab sebagai ketua ini apa saja Pak? Ya, seperti pada umumnya saja, kalau ikatan para mahasiswa ini kan, Ganidar ini kan sebuah wadah. Ya, wadah teman-teman untuk kolaborasi, kemudian teman-teman untuk membuat jaringan. Jadi jaringan dan kolaborasi ini adalah sangat penting di dalam Ganidar ini. Jadi tugas pokoknya adalah seperti itu salah satunya. Jadi sebenarnya banyak sekali sih kegiatan yang kita lakukan di dalam kegiatan Ganidar ini. Kebetulan kita sekarang sedang bekerja sama dengan Untidar. Karena lembaga kita adalah terpisah dari lembaga Untidar. Kita sudah berbadan hukum tahun 2023, jadi resmi tahun 2023 itu kita buat badan hukum. Jadi administrasi hukum umumnya sudah terbentuk. Kemudian sekarang sudah berjalan kerjasama antar lembaga. Itu. Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Boleh. Banyak yang bilang nih ikatan alumni itu sangat penting banget ya Pak. Nah, tapi ini ada yang alumni ada yang merasa tertinggal kenangan nih Pak. Nah, menurut Bapak ini seberapa penting sih keberadaan Ganidar terhadap alumni-alumni dari Universitas Tidar ini Pak? Baik, jadi begini. Kalau menurut saya, kita berbicara tentang secara umum bahwa ikatan alumni, baik itu IKA Gama, IKA UNS, IKA Undip, jadi pada umumnya adalah merupakan satu wadah para alumni
untuk membuat sebuah jaringan. Selain membuat sebuah jaringan, juga alumni ini membuat bekerja berkolaborasi. Artinya teman-teman itu yang mempunyai kemampuan lebih bisa bershare di situ. Kita juga membuat grup-grup ya. Masing-masing fakultas kita bentuk grup. Grupnya di masing-masing fakultas itu misalnya Visipol. Kita bentuk ikatan alumni mahasiswa Visipol. Kemudian ekonomi juga demikian. Kemudian FKIP juga demikian, kemudian teknik juga demikian, ekonomi juga demikian. Artinya ini sudah terbentuk kelompok-kelompok ketua-ketua alumni per fakultas. Itu. Kemudian digabunglah itu menjadi sebuah wadah namanya Ganidar. Jadi kalau menurut saya di tempat lain pun sangat penting karena di situ bisa membantu teman-teman untuk memberikan masukan baik itu kepada perguruan tinggi maupun kepada teman-teman. Jadi seperti itu. Oh gitu Pak. Jadi sebagai wadah untuk alumni untuk berkembang lagi setelah lulus dari Untidar gitu ya Pak? Betul sekali ya. Kira-kira nih Pak, ada nggak sih Pak alumni dari Universitas Untidar ini yang memiliki cerita inspiratif yang belum diketahui oleh banyak orang, terkhususnya dari mahasiswa-mahasiswa Untidar ini Pak? Iya, kalau kita berbicara tentang para alumni yang jadi inspiratif ini sangat banyak sebetulnya. Salah satu contoh misalnya Pak Wali Kota Magelang. Iya. Ini dulu ceritanya waktu kita pertemuan, ini agak sedikit melenceng, kita memohon kepada beliaunya untuk memberikan lahan yang ada di Sidotopo yang 5 hektar itu dikasihkan. Itu melalui proses alumni, karena kita mau mengadakan pertemuan, sowan ke Pak Wali Kota, kemudian memohon untuk bekerja sama. Artinya alumni ini memang bisa membuat kerjasama antar lembaga tadi. Yang kedua, yang jadi wali kota Jakarta Utara kemarin itu alumni kita dari Visipol, Mas Wahyu itu. Kemudian Bu Endang, yang mempunyai 3 regensi di Jakarta. Bahkan sampai hari ini beliau masih komit dan membantu kepada perguruan tinggi kita ini, yang kita cintai ini, untuk terus mendukung program-program kita. Kemudian Wakil Bupati Semarang itu jurusan teknik, dari teknik itu jadi wakil bupati. Kemudian beberapa yang jadi direktur kementerian di pertanian. Kemudian ada lagi yang sekarang menjadi ketua DPRD Kabupaten Magelang, Bapak Sakir. Itu beliau alumni FISIP dari sini. Jadi kalau saya ceritakan sangat banyak sekali di beberapa kementerian PUPR yang menjadi pengawas di tingkat nasional itu dari lulusan Untidar tidak kalah bersaing dengan perguruan tinggi yang lain. Jadi harapannya justru ini menjadi inspirasi teman-teman para mahasiswa yang nanti akan lulus untuk bisa mencontoh teman-teman yang sudah sukses seperti itu. Wah, ternyata banyak sekali nih ya Pak tokoh-tokoh inspiratif yang semoga nantinya bisa menginspirasi mahasiswa khususnya Universitas Untidar ini Pak. Amin, amin, amin. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, bagaimana sih tanggapan Bapak kalau ada mahasiswa setelah lulus aku jalan sendiri, nggak butuh alumni, gimana cara Ganidar untuk merangkum alumni-alumni yang seperti itu Bapak? Iya, seperti saya katakan tadi di awal bahwa Ganidar ini adalah sebuah wadah untuk membentuk sebuah jaringan, membentuk sebuah kolaborasi, kemudian tadi dikatakan tupoksinya adalah untuk membantu perguruan tinggi. Kita kan sering ada treasure dan sebagainya, pasti alumni harus hadir di situ. Kemudian banyak sekali, seperti besok ini kita kan akan mengadakan beasiswa Ganidar besok tanggal 2 Mei bertepatan dengan hari Pendidikan Nasional. Kita akan memberikan beasiswa kepada mahasiswa prestasi yang tidak mampu. Nah, kami sudah programkan itu. Jadi kalau ada yang mengatakan demikian,
mestinya bisa memanfaatkan jaringan dan kolaborasi ini untuk kepentingan baik itu secara institusi maupun secara personal. Nah, ini harapan kita teman-teman ini bisa menyadari di situ. Yeah. Pernah nggak sih Pak ada alumni Universitas Tidar ini yang butuh bantuan atau curhat kepada Ganidar mengenai pekerjaan atau apa yang lain-lain? Respon dari Ganidar ini seperti apa, Bapak? Ya, tidak ada lagi. Artinya bukan cuma ada saja, tapi banyak. Banyak sekali ya. Artinya begini, bahwa tadi sudah sampaikan di sana bahwa kita kan sering mengadakan seminar, kemudian sertifikasi, kemudian kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberikan peluang-peluang kepada teman-teman. Bahkan hari ini kita juga sedang bekerja sama dengan Untidar. Kami mendapatkan surat tugas dari kampus ini untuk memanfaatkan aset-aset yang belum optimal. Salah satunya ada di Wonosobo yang 7 hektar itu, kemudian di Mertoyudan yang 3,5 hektar itu. Nah, itu sudah kita kerjasamakan. Artinya teman-teman bisa bergabung di situ dan ini sudah berjalan. Beberapa pada ngebel ke rumah, gimana kalau kita mau, silahkan. Nanti tugas Ganidar adalah mencari investor atau eksportir yang nanti semua ada off-taker-nya. Jadi kalau kita bekerja atau di pertanian misalnya menanam sesuatu itu sudah nggak usah khawatir lagi. Seperti petani yang kapok dengan investor kan karena setelah panen tidak dibeli, harganya tidak sesuai. Nah, kita membuat sebuah terobosan baru kepada teman-teman yang punya modal, silahkan dikerjakan bersama atas nama Ganidar. Yang tidak punya silahkan memberikan pemikiran-pemikiran. Itu tadi saya katakan kolaborasi, sharing. Yang punya ilmu dari pertanian, oh saya bisa mengembangkan ini seperti ini, bisa lebih baik hasilnya, bisa lebih menguntungkan, monggo. Jadi kemarin sering kita mengadakan seperti itu, nanti tempatnya berbeda-beda. Kadang di PTMAA, itu juga yang punya PTMAA kan lulusan kita juga. Alumni juga. Ya, Mas Priyo. Iya. Yang punya berapa ratus BPR itu, koperasi. Kemudian pertemuan pernah di tempatnya Rumah Akrilik, tempatnya Mas Fatur yang itu juga alumni dari kita. Jadi kita tidak satu tempat, kadang di rumah saya kumpul, ayo bahas apa. Jadi itu terus-menerus kita mengadakan semacam kolaborasi itu supaya memberikan peluang kepada teman-teman ya semampu kita gitu. Kalau mau nostalgia sedikit nih Pak, boleh? Apa sih perbedaan Untidar dulu dengan sekarang nih Pak? Iya. Jadi begini, saya mengalami rektor pertama sampai hari ini. Iya. Artinya pergantian rektor dari pertama sampai sekarang saya mengalami dengan karakter yang memang masing-masing mempunyai kelebihan. Jelas ya, kita berdiri tahun 79 yang waktu itu masih Kopertis 4, wilayah 4, masih Pak Wuryanto nama kepala Kopertisnya itu mendirikan perguruan tinggi yang Pandawa 5 di Jawa Tengah. Itu Pandawa 5 itu termasuk kita. Satu itu Universitas Tidar Magelang, kedua Universitas Pancasakti Tegal, ketiga Universitas Pekalongan, Unikal, keempat Universitas Muria Kudus, kelima Universitas di Purwokerto itu Unwiku, Universitas Wijayakusuma yang dulu Pak Muladi pernah menjadi rektor di sana. Yang dari direktur Undip terakhir itu ya, terus beliau sudah wafat. Artinya begini, salah satu dari 5 perguruan ini yang bisa jadi negeri adalah Universitas Tidar. Sudah sangat berbeda, karena kami masih berkunjung ke teman-teman yang di Unwiku, yang di Muria, dan komunikasi masih berjalan terus. Artinya teman-teman, wah beruntunglah perguruan tinggimu sudah bisa jadi negeri, sehingga perbedaan yang dikatakan tadi sangat signifikan pasti ya. Perkuliahan yang dulu di sini seperti Nyun Sewu, SD Inpres dulu. Di atas itu Fakultas Ekonomi itu seperti SD Inpres. Kemudian Visipol di sana itu masih ininya pakai asbes, jalannya kalau hujan becek, ininya auditorium ini dulu masih seperti itu gitu. Artinya kapasitasnya belum begitu. Tapi begitu kita sudah
negeri sangat jauh berbeda memang. Selain mahasiswanya yang memang luar biasa, antusiasme ke sini banyak, kemudian juga gedungnya sudah memenuhi, laboratoriumnya juga bagus saya lihat. Artinya perkembangannya jelas lah ya. Kalau perbedaan seperti itu dibandingkan yang dulu. Artinya sudah bisa membandingkan bahwa dulu seperti itu, sekarang seperti ini. Ya pasti sangat jauh berbeda. Selingan sedikit nih Pak, kalau Ganidar ini diibaratkan sebagai lagu nih Pak, kira-kira lagu apa yang cocok Pak? Iya ya, kalau lagu itu lagu yang sebetulnya Ganidar ya, Iya. lagu yang merana-merana lah. Kalau film ya film-film perjuangan lah gitu, seperti Janur Kuning misalnya filmnya itu kan orang yang mempunyai senjatanya masih PB Petrobareta melawan senapan mesin sedang. Misalnya seperti Belanda waktu itu pakai itu. Kita masih pakai bambu runcing juga. Paling modern itu pakai PB Petrobareta, senjata yang tahun 33 buatannya yang semi otomatis. Sana sudah otomatis. Artinya Ganidar ini dengan segala keterbatasannya. Dengan segala keterbatasannya, kekurangannya, baik SDM yang terus kita kembangkan maupun dana operasionalnya yang masih jauh di bawah perguruan tinggi negeri yang lain. Karena Nyun Sewu selama ini kan kita baru terbentuk AHU, administrasi hukum umumnya kan baru 2 tahun yang lalu. Artinya memang baru memulai seperti itu. Nah, harapan saya nanti ya dengan kemampuan seperti itu pun kita akan terus berjuang dengan harapan ke depan akan lebih baik nanti setelah ada kepemimpinan yang baru kan gitu. Jadi kita sedang meletakkan sebuah fondasi lah ya, fondasi untuk menuju ke arah yang lebih baik ke depan. Ya, membuat jaringan dan kolaborasi ini semakin baik ke depan. Terus apa sih Pak harapan terbesar Bapak sebagai Ketua Ganidar ini untuk alumni Untidar di masa depan Pak? Ya harapannya satu ya, Ganidar semakin besar. Yang pertama, yang kedua Ganidar ini semakin tertata, bisa seperti IK-IK yang lain. Jadi kemarin waktu kita pertemuan satu contoh ya, di Solo seluruh Indonesia 3 hari kita menginap di sana, itu kalau dari IK-IK yang lain itu tinggal ngebel ketuanya Pak Ganjar, ini saya dengan Pak Ari itu, ini untuk hadiah jalan teman-teman apa? Lah mintanya apa gitu? Motor katanya. Ya udah berapa katanya? Itu aja. 3 ya udah ambilin 3 dari UGM. Kemudian dari Undip Mas Karding kebetulan waktu itu terbang kembali lagi karena pesawatnya ada masalah. Di Bel juga begitu, Mas Karding ini motornya dari Pak Ganjar 3, Pak Karding mau ngasih berapa? Ya saya 2 aja katanya. Satu contoh seperti itu. Harapannya Ganidar ini lebih besar, lebih mandiri, lebih terjalin komunikasi dengan teman-teman sehingga manfaat di dalam keluarga Untidar ini akan terasa. Nantinya akan terasa bahwa keberadaan Ganidar itu ternyata diperlukan. Sehingga image teman-teman yang merasa tidak merasa mempunyai di sini, saya mohon kepada teman-teman itu bahwa ke depan yang bisa membesarkan adalah kita. Kalau kita tidak peduli dengan keadaan Ganidar, ya saya pikir Ganidar tidak akan bisa besar gitu loh. Jadi harapan saya adalah salah satunya seperti itu. Oh. Jadi ini ada pesan-pesan terakhir nih Pak, pertanyaan Bapak yang terakhir, apakah ada pesan-pesan untuk mahasiswa yang sedang menonton di podcast Sarang Untidar ini Pak? Pesan-pesan saya, ini pesan saja kan, nggak kesan ya. Ya pesan saya beginilah, kepada teman-teman yang sudah besok wisuda, ayo kita besarkan Ganidar ini dengan peduli, masuk di keluarga Ganidar untuk bisa memperbesar jaringan kita, karena kita memang masih banyak mahasiswa yang lokal ya. Ayo kita dorong supaya Untidar ini juga bisa berkembang lebih baik ke depan. Kemudian kerjasama antar lembaga antara Ganidar dan Untidar ini juga kita harapkan makin besar, lebih baik lagi.
Itu mungkin yang saya pesankan kepada mereka. Baik Bapak, terima kasih Pak sudah berkenan hadir di podcast Sarang Untidar ini. Semoga podcast kita bermanfaat bagi alumni khususnya dan mahasiswa Untidar. Oke, Sobat Untidar, itulah podcast kita spesial bersama Bapak Hadi selaku Ketua dari Ganidar. Jangan lupa tetap pantengin podcast Sarang Untidar setiap hari Jumat di YouTube Universitas Tidar. Terima kasih, sampai jumpa.